Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu dekorasi Imlek adalah lampion. Nah, kalau saya baca, ternyata fungsi asli dari lampion adalah sebagai alat penerangan. Orang zaman dulu membuat lampion untuk membingkai lilin supaya tetap menyala. Lampion dapat dibuat dari kayu, bingkai bambu, dan lain sebagainya. Lilin yang diletakkan di tengah-tengah akan tetap bernyala, tidak padam walaupun ada tiupan angin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar juga bicara tentang terang, tentang cahaya, tentang menerangi. Bacaan pertama mengungkapkan sukacita karena dipimpin oleh Tuhan. Dialah sang terang yang membawa orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan dosa untuk berbalik kepada Allah sendiri. Karena pada waktu itu orang-orang ada dalam kegelapan, yaitu mereka menyembah berhala, mereka hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka ada dalam kegelapan. Bacaan pertama mengungkapkan sukacita, kegembiraan, karena Tuhanlah sang pembawa terang dan bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan, mereka berbalik kepada Tuhan. Dan dalam bacaan Injil kita melihat bahwa cahaya terang sejati nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah warta sukacita dan terang sejati. Dia memanggil kita semua untuk bertobat. Bertobat untuk apa? Untuk menyambut kerajaan Allah yang sudah dekat. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil dan memilih orang-orang untuk menjadi penjala manusia. Artinya supaya orang-orang tersebut dapat mengantar orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Cahaya dan Terang sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Lalu bagaimana caranya? Ada pantun saudara-saudara yang terkasih. Mari makan buah pepaya, serta duku juga somai. Yesus Tuhan Sang Cahaya, jadikan daku pembawa damai. Ini saudara-saudara yang terkasih. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kalau tahun baru itu membawa kita supaya damai, sukacita, dan juga kemakmuran. Artinya saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk mengusahakan damai dan kesatuan, baik di dalam keluarga, lingkungan, paroki, gereja kita. Bacaan kedua mengungkapkan bagaimana Paulus menghendaki supaya kita seia sekata, sehati sepikir di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi penjala manusia, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang selalu mengusahakan damai dan kesatuan di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita berbeda, beda adat istiadat, beda cara berpikir, beda dalam menilai sesuatu. Janganlah perbedaan yang ada dalam diri kita menjadi perpecahan, tetapi hendaknya perbedaan yang ada menjadi sarana untuk saling melengkapi satu sama lain. Inilah saudara-saudara yang terkasih, kalau ada
diberi kue keranjang, ya. Di situ bentuknya bulat, ya. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Supaya kita bersatu rukun satu sama lain, mengusahakan kerukunan, ya. Tidak gosip, tidak saling menyalahkan, tetapi ayo kita selesaikan masalah dengan keterbukaan, dengan sikap saling mengasihi satu sama lain. Maka kue keranjang itu bentuknya bulat dan rasanya manis, ya, mengungkapkan bahwa kita dipanggil untuk hidup rukun, saling memberikan kemanisan satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita ditanya, siapa yang paling beruntung? Nah, kalau hal ini kita baca dalam kitab suci, adalah Paulus. Ya, Paulus adalah orang yang merasa beruntung sekali. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, bab 1 ayat 21 dikatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka saudara-saudara yang terkasih, bagi Paulus tidak ada yang ditakuti lagi. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Karena Paulus dalam kehidupannya, ia selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia selalu melayani Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupannya. Maka dia, kalau Tuhan memanggil dia dengan caranya, maka dia akan beruntung karena ia akan bersatu dengan Tuhan Yesus dalam sukacita abadi. Inilah sukacita keuntungan di dalam diri Rasul Paulus yang luar biasa. Maka hidupnya ia arahkan untuk selalu tertuju kepada Kristus, sumber sukacita yang sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, menimba dari semangat Rasul Paulus supaya kita menjadi manusia yang menjadi penjala manusia, marilah kita diajak untuk sungguh-sungguh membina relasi kita dengan sesama kita. Kita ingin mewartakan kasih Allah melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Beli belut di sekitar Ciawi, harga umum, diskon diberi, suka cemberut, bikin rugi, murah senyum, banyak rezekinya. Saudara-saudara yang terkasih, ya. Jadi mari kita tingkatkan. Kalau tahun baru berarti semangat baru, ya. Berarti mengurangi sikap-sikap kita yang jelek, ya. Suka cemberut, suka mengeluh, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, kita gampang rugi, ya. Tetapi kalau kita murah senyum, melayani dengan baik, ya, kalau kita berdagang, ya rezeki akan datang. Baik rezeki jasmani maupun rezeki rohani, saudara-saudara yang terkasih. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas tahun baru bagi saudara-saudari kita, dan kita rayakan itu dengan penuh sukacita. Kita jadikan supaya menjadi kekuatan bagi kita untuk mewartakan damai, sukacita, dan kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.